Tidak semua orang menjadi umat pilihan. Kalau mereka hidup di zaman sebelum Yesus datang, maka mereka tidak pernah mendengar Injil, atau orang yang hidup setelah zaman Yesus datang ke dunia, tetapi mereka hidup di wilayah di mana Injil tidak diberitakan. Mereka juga tidak pernah mendengar Injil, atau hidup di wilayah di mana Injil diberitakan salah. Jadi mereka tidak pernah mengenal Yesus dengan benar. Sebagai orang yang dipilih, kita dikehendaki menjadi perawan suci, saudaraku. Maka kita tidak bisa menyamakan diri dengan orang lain, apalagi dengan mereka yang bukan umat pilihan. Sebab mereka bukan orang yang dipanggil menjadi perawan suci, yang artinya orang yang tidak ternoda oleh dunia ini. Untuk menjadi orang yang tidak ternoda, kita harus punya sifat-sifat atau karakter Allah. Kalau agama pada umumnya mengajarkan umatnya melakukan hukum, nuraninya ditulisi hukum dan mereka bisa mentaati hukum dengan konsekuen dan konsisten. Sedangkan orang percaya bukanlah orang-orang yang hidup di bawah hukum, tetapi di bawah kebenaran. Sehingga mereka dapat memiliki sifat-sifat atau karakter Allah. Hal ini berat sekali, saudaraku. Orang yang hidup di bawah hukum, mereka hanya taat dalam batas-batas tertentu. Artinya sejauh yang dipahami orang itu mengenai hukum, tatanan atau syariat. Bagi orang percaya yang bertumbuh dengan benar, pasti punya sifat karakter Allah. Tidak bisa berbuat salah dan tingkat ketaatannya kepada Tuhan adalah tingkat yang maksimal. Artinya bukan hanya tidak melanggar hukum, tetapi mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhannya. Apa yang dikehendaki Tuhannya. Untuk menjadi satu frekuensi dengan Tuhan memang memerlukan kesungguhan dan melewati perjalanan waktu. Tidak bisa cepat, saudaraku. Kesalahan banyak orang yaitu menganggap hal ini mudah. Mencari Tuhan itu lebih mudah dari mencari uang. Mencari Tuhan bukan hanya pergi ke gereja, mengikuti kebaktian, lalu otomatis mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak, saudaraku. Mengenal Tuhan berarti mengenal pribadinya. Kalau kita mengatakan menerima Tuhan, berarti kita menerima sifat-sifat karakternya. Jadi kalau Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya. Ini bukan berarti menerima dalam arti pengakuan saja, saudaraku. Melainkan menerima sifat-sifat Allah. Dilanjutkan dengan kalimat, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi saudaraku, gelar sebagai anak-anak Allah itu bukan sekedar status, melainkan keberadaan. Di antara kesungguhan itu adalah rela melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia. Kita semua diperanakkan dari darah dan daging. Kita mewarisi sifat-sifat orang tua. Kita menyerap cara berpikir, gaya hidup, serta sifat-sifat dari dunia di sekitar kita. Jujur saudaraku, rata-rata kita masih terikat dunia. Dalam benak hati kita seringkali kita masih mau berkata, aku mau hidup wajar. Betul saudaraku, ciri-cirinya apa? Merasa tidak lengkap atau tidak utuh kalau belum memiliki sesuatu. Sesuatunya itu banyak isiannya. Setiap orang beda-beda. Sebaliknya orang yang tidak terikat dengan dunia, dia sudah merasa lengkap, dia sudah merasa utuh sekalipun dia tidak punya apapun. Tuhan pasti akan mengisi hati orang ini dengan kehadirannya. Karena dikatakan di dalam ayat berikutnya berkata begini, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging. Kita diperanakkan oleh Allah bukan dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun, bukan. Tapi melalui proses panjang perjalanan waktu kita.
Betul nggak saudaraku? Di mana kita terus menyerap sifat-sifat Allah. Hari demi hari kita menanggalkan sifat-sifat manusiawi kita. Kita tahu sifat-sifat kita yang pemarah, temperamen, matre, sombong, dan banyak lagi. Kita tahu tidak mungkin kita tidak tahu dalam diri kita masih ada banyak monster yang bercokol, saudaraku. Maka kita berjuang mematikan itu semua. Itulah yang disebut dengan menyangkal diri. Nanti di hadapan Tuhan kita tidak bisa berkata, aku tidak tahu kalau ternyata masih banyak monster dalam diriku. Aku tidak tahu kalau aku itu salah, Tuhan. Tidak mungkin, saudaraku. Karena Tuhan pasti berbicara. Masalahnya kalau Tuhan sudah bicara sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali, namun kita tidak meresponinya, sampai akhirnya kita memadamkan roh dalam diri kita. Kalau sudah sampai padam roh itu, maka kita akan meningkat nanti sampai kepada menghujat roh. Sehingga nurani seseorang itu menjadi buta, saudaraku. Itulah permainan iblis. Di dalam kelicikannya membuat seseorang bermanuver untuk tidak memilih Allah. Iblis lihai tidak membuat orang menjadi biadab, atau tidak membuat orang menjadi jahat di mata manusia. Tapi iblis lihai membuat manusia menjadi baik, santun, sopan, beradab, kelihatan rohani. Tapi sifatnya bukan Yesus. Betul, pendeta rohaniawan seringkali tertipu oleh dirinya sendiri. Itu yang harus diwaspadai. Saya pun sering mewaspadai diri saya sendiri. Kadang hanya melakukan ritual agamawi tanpa kasih Tuhan, tanpa kerendahan hati, tanpa kelemah lembutan. Maka boleh saya katakan potensi untuk munafik itu besar sekali, saudaraku. Makin tua makin ahli munafiknya. Tetapi kalau kita memilih menjadi perawan suci, maka kita pasti akan berjuang meninggalkan sifat-sifat kedagingan. Amin, saudaraku. Tapi masalahnya adalah banyak orang tidak mau belajar. Fokusnya dunia. Sekarang kita rubah. Fokus kita bagaimana menjadi perawan suci. Amin, saudaraku. Mestinya kita sudah bisa berpikir dengan cara berpikir rohani seperti itu. Karena kalau enggak, dunia menerkam kita. Dan banyak anak muda yang diterkam oleh dunia. Dipersiapkan oleh setan untuk menjadi penghuni neraka. Sampai di satu titik mereka tidak mau mengenal Tuhan lagi. Baginya Tuhan itu tidak ada. Bahkan kalau ada pun Tuhan sudah mati. Ironik, saudaraku. Maka saya mengajak kepada siapapun mendengar renungan The Message pagi hari ini. Kau dan saya punya satu tugas. Selamatkan diri kita terlebih dahulu. Gapai cinta Tuhan sampai setinggi-tingginya. Dan tugas yang selanjutnya adalah tularkan cinta Tuhan itu sebanyak mungkin kepada orang di sekitar kita. Betul, saudaraku. Supaya kita dan orang-orang yang kita tulari mengajak banyak jiwa untuk mengenal Tuhan dengan tepat, dengan benar, dan membawa ke langit baru, bumi baru sebanyak mungkin sebelum kita menutup mata di bumi ini, saudaraku. Ya, bersyukur kalau hari ini kita masih berani militan untuk Tuhan. Saya seringkali bersyukur kepada Tuhan kalau masih ada anak-anak muda yang militan untuk Tuhan. Senang loh, saudaraku. Karena dunia hari ini sudah ditenggelamkan dengan tipu daya setan, dengan teknologi dan kemajuannya. Betul. Maka kalau hari ini masih ada anak muda yang berkata, hidupku satu-satunya adalah Tuhan. Wah, bangga, saudaraku. Saya bisa senang sekali mendengar itu. Tapi hari ini dunia mendrive anak muda. Duniaku adalah ketenaranku, uang, bisnis, semuanya. Kalau bisa dihormati di dunia ini dan dianggap kaya, sultan, wah itu baru sukses. Padahal kebutuhan kita hanya Tuhan, saudaraku.
Maka tangkap ayo sebanyak mungkin jiwa-jiwa yang bisa kita tangkap melalui diri kita. Dimulai dari kita dulu. Saya ngomong gini ini tidak sedikit orang yang bisa terima, saudaraku. Mereka bisa berkata, tidak mungkin pastor, susah. Kita akan buktikan ya. Suatu saat kalau kita melihat kemuliaan Tuhan dan dahsyatnya kekekalan, baru kita tahu betapa terhormatnya Allah itu. Dan kita baru bisa berkata, menyesal aku tidak pakai waktuku dengan sungguh-sungguh. Karena kehormatan kita adalah ketika kita bisa memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Itu kehormatan untuk kita, saudaraku, sebetulnya. Maka mari kita berjuang bagaimana kita bisa menjadi orang-orang layak dulu di hadapan Allah. Sebagai perawan suci Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita, saudaraku. Roh Kudus akan mengurapi kita. Dengan segala masalah yang kita alami, kita akan dirajut menjadi perawan suci Tuhan. Matikan semua sifat-sifat manusia dalam diri kita. Manusia lama kita. Sombong apapun itulah. Minta dihargai. Aduh, saudaraku. Ya, putuskan hubungan kita dengan percintaan dunia. Kita mau bawa cinta Tuhan kita sungguh-sungguh membara dan menyambar banyak orang di sekitar kita. Amin, saudaraku. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati hidupmu hari ini. God bless you.